Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai strategic implementation and execution. Jadi ini sudah di materi sebelumnya kita membahas tentang tools-nya, alat analisanya. Nah, sekarang adalah how to do the strategic formulation, intinya gitu. Jadi bagaimana kita proses pelaksanaannya itu seperti apa, intinya gitu. Nah, di sini berangkat dari this big question, apakah kesuksesan formulasi atau penyusunan strategi itu dapat menjamin kesuksesan implementasi atau pelaksanaan strategi? Of course not, which is why we need to understand the whole process. Nah, yang pertama, jadi shiftingnya dari strategi formulasi ke strategi pelaksanaan strategi itu di mana? Nah, ini saya jelaskan di sini ya. Jadi kalau strategi formulasi penyusunan strategi itu positioning forces, jadi mengalokasikan jadi forces itu tenaga, sumber daya dan sebagainya sebelum dilaksanakan. Nah, kalau strategic implementation itu how to manage di allocation. Jadi bagaimana memanage apa alokasi sumber daya itu tadi, gitu ya. Selama proses pelaksanaan. Nah, berikutnya, kalau strategi formulasi itu fokus pada effectiveness, jadi melihat efektifnya, jadi kayak misalkan analytic tools kemarin kan, misalkan kita ngomong BCG gitu kan, BCG kita letaknya di STAR gitu. STAR itu berarti langkah selanjutnya adalah market penetration, misalkan product development gitu misalkan. Nah, mana yang efektif nih dari market penetration, product development? Kita lihat dulu alokasi sumber dayanya dari orangnya, terus habis gitu networking kita, itu paling efektif itu kita dengan siapa gitu kan untuk melaksanakan strategi yang mana. Nah, beda kalau sudah strategi implementation. Strategi implementation fokusnya ke efisiensi. Jadi yang tadi itu kayak misalkan market penetration itu yang paling efisien itu dilaksanakan di misalkan eh pakai teknologi ataukah pakai teknologi dari kita sendiri ataukah kita pakai external sources atau pakai apa konsultan data gitu misalkan. Nah, mana nih perbandingannya? Mana yang lebih efisien yang mana? Apa secara biaya, secara waktu gitu kan. Efisien tuh biasanya kan dilihat dari 2 poin ya. Biasanya dilihat dari 2 poin. I think I'm gonna need ya, yeah, ya dari 2 poin kan ya efisien itu. Efisien itu biasanya dari cost dan bisa dari time. Dari jadi pilihan strategi tadi itu mana yang lebih efisien gitu. Terus berikutnya adalah eh, kalau di formulasi strategi itu fokusnya lebih ke intelektual proses ya, lebih ke tahap proses pemikiran karena di analisa itu kan pasti kita memasukkan segala macam pilihan-pilihan yang solusinya bisa paling efektif gitu. Nah, sekarang kalau strategic implementation atau pelaksananya itu lebih kepada operasionalnya. Jadi dari analytic tools kemarin kita menghasilkan usulan strategi tertentu. Jadi kayak misalkan penetrasi market penetration kah ataukah kita membuka pasar baru dengan produk yang ada ataukah kita pasar yang ada saja tapi kita produknya yang baru. Nah, gitu itu lebih ke operasional prosesnya. Jadi kayak misalkan kita tentukan nih, oh sudah kita pasar yang ada aja tapi produknya yang baru. Nah, produknya yang baru itu di packaging yang seperti apa? Apakah kita perlu R&D? Apakah R&D-nya kita pakai mesin sendiri ataukah kita bisa joint venture ataukah kita merger saja perusahaan yang lain ataukah bahkan kita akuisisi pun harus didetailkan lagi akuisisinya kita pakai cost modal yang mana apakah hutang apakah apa kita pakai obligasi ataukah kita nyari investor dan sebagainya detail kecil perintilan kecil itu nah itu tahapan di strategic implementation atau pelaksanaan strateginya.
Nah, berikutnya requires good intuitive and analytical skills. Karena ini kaitannya sama ini ya, karena intelektual, jadi kita ngomongnya ke analytics, kemampuan keterampilan analitik. Nah, bedanya kalau sudah implementasi, kita lebih ke motivation and leadership karena sudah proses pelaksanaan kan. Jadi kenapa kok butuh motivation dan leadership? Karena sekali lagi yang melaksanakan sekeren-kerennya proses pelaksanaan itu itu digital base, itu technological base, tetapi tetap ada orang di situ ya kan. Apa namanya, tetap harus ada yang memotivasi, memantaunya itu sudah tidak memantau secara data lagi, tapi memantau orang yang mengoperasikan data itu. Makanya di strategi implementation itu perlu proses interaksi antar human-nya itu lebih tinggi daripada di strategi formulation gitu. Terus berikutnya requires coordination among few individual saja. Bedanya kalau di strategi implementation lebih kepada many individual. Jadi kalau di formulasi itu kan menyusun formulasi strategi itu kan tidak semua dari top to bottom itu harus dilibatkan kan ya, harus dilibatkan kan untuk strategi formulation. Biasanya hanya melibatkan manajer dan top manajemen saja gitu. Misalkan middle up lah kalau misalkan di strategi formulation. Nah, tapi bedanya kalau strategi implementation itu dari semuanya, dari top to bottom semuanya gitu kan. Otomatis apa namanya, yang dilibatkan pun secara individualnya juga banyak gitu. Sorry, ini tidak ya. Kalau di sini tidak top to bottom, kalau di sini top to bottom. Berikutnya, nah ini ada tambahan di buku Fred R. David yang terbaru, ada tambahan dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Jadi kalau di strategi formulation itu menekankan pada science and tools ya. Tapi kalau kalau di strategi pelaksanaan strategi itu energize people. Nah ini lanjutannya sama yang motivation tadi. Kalau di penyusunan difficult to do well karena memang proses penyusunan analitik sini butuh proses yang cukup rumit ya, cukup apalagi kalau tidak dibantu dengan teknologi isinya debat aja gitu kan. Nah, itu yang makanya agak susah di proses formulasi strategi. Meskipun few people, meskipun orangnya sedikit, tetapi pemikirannya itu apa namanya lebih jauh lebih luas daripada ketika proses pelaksanaan itu kan sudah ngikutin instruksi saja gitu kan ya. Considerably more difficult. Nah, tapi prosesnya itu karena yang dimonitor itu span-nya itu cukup luas daripada ini gitu kan. Otomatis yang dimonitor pun juga akan lebih susah gitu ya. Proses oriented, nah kalau di sini people oriented. Kalau di sini lebih kita tekankan ke prosesnya. Jadi kayak misalkan tadi produk baru atau market pasar yang sudah ada tetapi produknya baru. Nah, seperti apa tuh kalau pasarnya sudah ada tapi produknya baru kan berarti kita butuh kerjasama dengan supplier baru karena kita membutuhkan bahan baku baru gitu misalkan. Prosesnya seperti itu. Tapi kalau di sini karena sudah ditentukan tahapan-tahapannya itu, kita lebih ke people oriented karena yang tadi itu kan perencanaan nih ya, yang di sini tuh kan perencanaan. Kalau di sini kan pelaksanaan. Siapa yang melaksanakan? Sekali lagi manusia kan gitu. Se meskipun perusahaannya sudah digital kayak dan sebagainya tetap saja yang melaksanakan juga manusia, yang dimonitor juga manusia, yang memproses data itu, yang memproses kegiatan itu kan gitu. Responsibility-nya lebih ke top manager, kalau di sini mid and lower manager. Yes, correct. Terus, nah sekali lagi konsep ini tetap dipakai di semua materi sebenarnya di manajemen strategik. Jadi tahapannya itu di sini kan ya. Kita sekarang tahapannya di sini. Makanya yang dilibatkan adalah organizing, motivating, staffing ya kan gitu. Ini isinya adalah manusia semua. Nah, maaf ya kalau gambar saya masih kayak gambar anak TK. Please understand that gitu. Jadi kita tahapannya di sini. Nah, organizing, motivating, staffing ini di divisi mana? Semuanya di divisi ini. Nanti kita bahas satu-satu di sini. Oke, okay. Issues and concern along the function. Nah, tadi yang saya bilang. Pertama, kita ngomong strategic marketing issues dulu ya. Strategi marketing issues itu ada
Secara umum saja saya jelaskan. Sebelumnya sebenarnya sudah ada di internal lingkungan internal. Saya bikinkan yang marketing checklist itu. Nah itu marketing saja ya. Sebenarnya di materi sebelumnya itu kalian bisa baca bukunya. Tidak hanya marketing, ada di operasional, ada di finance gitu, ada di human resource, ada di R&D, sistem informasi kalian baca. Ini isu kita di implementasi strategi ini kita kita detailkan isunya itu apa saja sih kalau terkait dengan fungsi-fungsi dan divisi departemen-departemen itu. Pertama, ini secara umum saja ya. Secara umum konsep marketing itu ada 4 ini. Ada produk, ini urutan ya. Ada produk, place, sorry. I think salah. Urutannya seperti ini, sorry. Umumnya ya, umumnya urutannya adalah seperti ini. Satu, produknya ada dulu, habis itu kita tentukan harganya, kita tentukan saluran distribusinya, habis itu promosinya. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu kualitinya seperti apa dan sebagainya. Ini tuh kalau kita ngomong mana yang di fungsi apa yang paling dilibatkan di sini ya semua sekali lagi ya. Mulai dari research and development, marketing, uh, production dan sebagainya. Nah, kalau di sini yang dilibatkan mungkin lebih kepada marketing dan distribusi. Nah, kalau di sini sepenuhnya marketing. Kalau di sini, apalagi di sini bisa keuangan, produksi dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini poin-poinnya. Produk itu coveringnya apa saja sih? Quality, style, brand name, packaging. Sebenarnya kalau brand name ini masuk ke sini sih sebenarnya. Tanpa ada brand name ini promotion juga agak susah ya. Kalian bisa baca bukunya di sini Jerome McCarthy, mungkin ada yang baru, itu banyak sekali buku pemasaran yang baru, kalian bisa baca atau kalian browsing saja, browsing dari apa situs-situs akademisi atau bahkan situs bisnis konsultan itu banyak sekali membahas tentang marketing ya. Khususnya 4P ini. Meskipun sekarang sudah ada tambahan PP yang lain, ada yang sampai 8, ada yang sampai 10 bukunya Hermawan Kertajaya itu bagus sekali, itu updated sekali dan cukup dinamis dan sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa baca atau kalian ikut webinar juga boleh, silakan, atau di IDX itu ada yang fokusnya ke marketing juga ada, silakan. Terus, nah berikutnya ini STP. STP itu apa? STP itu segmenting, targeting, positioning. Ini basic dari pemasaran itu sebenarnya cuma 4 ini ya. Sorry, 2 poin ini. Meskipun sekarang sudah lebih banyak ya. Tapi intinya 4P and STP. STP itu apa? Segmenting. Segmenting itu apa sih? Segmenting itu mengelompokkan pasar. Jadi bukan mengelompokkan target pasar kita ya, bukan. Kita mengelompokkan pasar. Jadi sebenarnya sebelum ada kita create produk itu kita harus tahu pasarnya itu sekarang apa dulu gitu. Nah, mana sih dari pasar-pasar ini yang ingin kita target? Jadi tahapannya kalau mau secara ideal ya, itu pertama kita tuh harus segmenting dulu. Jadi apalagi untuk produk yang baru ya, untuk produk yang baru kita tuh segmenting dulu. Habis itu kalau segmenting kita baru bikin produknya, ya. Kita bikin produknya dan price-nya tentu saja. Habis itu baru kita ngomong targeting. Ya. Targeting itu berarti kita milih dari kelompok yang kita segmenkan tadi itu kita mau masuk yang mana yang cocok sama produk kita gitu. Setelah itu baru kita ini positioning. Baru kita positioning. Nah, positioning itu kalau dikaitkan sama 4P tadi itu adalah place sama promotion. Nah, kalau diurutkan ceritanya itu sebenarnya seperti ini, gitu ya. Tapi ini secara ideal ya, nanti mungkin beda produk, beda beda proses itu
boleh dibolak-balik lah. Tapi secara umum itu biasanya kita segmenting dulu. Segmenting itu apa? Itu mengelompokkan pasar. Jadi pasar apapun, pasar yang ada sekarang, intinya gitu. Itu dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan geografinya, berdasarkan demografinya, berdasarkan psikografi, berdasarkan behaviornya. Ini kalian baca ya di bukunya, di buku Fred R. David ada. Kalau mau malas baca bukunya ya sudah silakan kalian browsing saja apa itu STP detailnya seperti apa itu pengelompokan berdasarkan demografi, psikografi, geografi, dan behavior itu seperti apa. Dari kelompok-kelompok ini kita pilih yang mana nih? Mau kita pilih dua kah gitu, atau kita mau pilih satu kah? Nah itu targeting dan positioning. Ataukah kita pilih satu yang niche saja? Mana? Terserah gitu ya. Jadi mana yang sesuai dengan produk dan price kita gitu. Itu contohnya segmenting, targeting, positioning gitu ya. Konkretnya adalah kayak misalkan apa ya? Misalkan produk apa ya yang satu perusahaan tapi produknya beda-beda. Produknya beda-beda. Apa ya? Indomie aja deh ya mungkin ya. Indomie itu kan ada yang Indomie biasa, ada yang Indomie premium yang ada dagingnya dan sebagainya. Itu kan segmennya berbeda-beda ya. Ini kayaknya sama aja sih. Bentar ya. Apa ya yang segmennya berbeda itu? Yang di pikiran sekarang saya kopi, cuman kopi doang. Kopi Excelso, kopi Kapal Api, kopi ABC itu totally berbeda segmennya. Hmm, ya intinya seperti itulah. Tidak harus sama kayak what can I say? Apa ya? Eh, Time sama Kamsia Boba si Boba juga berbeda. Intinya gitu. Tapi sama-sama beverage, sama-sama minuman kan ya, tetapi segmennya berbeda-beda. Itulah, intinya seperti itu. Terus, nah ini yang new reference. Jadi apa sih isu terbarunya di marketing itu? Yang pertama adalah do not just talk to your customer. Ini sebenarnya nggak baru sih, ini tahun 2008. Yang baru ini mungkin lebih dikaitkan sama digital interaction ya, user interaction dan sebagainya. Do not talk, do not just talk at your customer, tapi work with them throughout the marketing process. Reason to participate ini yang penting. Why-nya. People need to know why you create that product, why you make that product, why you want to market that product itu why-nya. Jadi sekarang tuh bukan ke how-nya tapi ke kenapa kamu jadi sekecil apapun produk itu kalau misalkan ada filosofinya itu akan lebih kena ke masyarakat, ke customer. Listen, enjoy. Jadi tidak hanya menginformasikan saja yang lebih ke satu arah tetapi kedua arah ya. Resist to temptation to sell instead attract and attract ya. Jadi tidak hanya jual ya, tidak hanya jualan saja, but attract them gitu. Get them emotionally gitu ya. Jadi lebih ke main feeling. Nah, ini kalau kalian mau belajar teorinya ini ada tuh customer behavior. Itu isinya psikologi semua. Bagaimana seorang dengerin musik saja ya, dengerin musik saja itu kita bisa bisa manipulasi dalam tanda petik bagaimana kok bisa dengan dikasih musik aja itu apa eh, apa namanya cara belanja mereka itu akan berbeda. Itu juga ada. Silakan. Do not control online conversation but let it flow. Ini khususnya kalau misalkan ada di forum dan sebagainya itu sudah lebih. Misalkan kita punya punya Instagram gitu kan, terus kita buka komennya ada yang bagus, ada yang jelek, sudahlah. Biarkan itu gitu kan. Let it flow and understand that gitu.
Find a marketing technologist. Nah, sekarang tuh sudah sering banget marketing analis, data analis dan sebagainya yang menggabungkan antara kemampuan teknologi, sistem dan juga marketingnya. Embrace instant messaging and chatting. Nah, ini juga buka kolom komen dan sebagainya. Ini many more ya, tidak hanya ini saja. Jadi di Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube itu semuanya pakai semuanya sosial media itu terus kita kelola datanya ya. Nah, untuk production and operasional ini lebih ke teknis sebenarnya. Jadi ini area apa saja ini di chapter 6 ya. Yang kemarin yang tadi saya jelaskan. Jadi ini ada di lingkungan internal sebenarnya. Jadi apa saja sih yang di cover di sini? Ada proses, ada capacity, ada inventory, workforce, quality. Ini kalian lihat lagi bukunya apa kemarin? Materi sial di production. Nah, itu sedikit banyak kalian sudah akan paham tentang ini ya. Oke, terus implication-nya apa sih di production ini? Jadi tujuannya secara ideal adalah become a low cost provider. Jadi kalau bisa ya nggak hanya low cost sih, kalau saya bilang adalah efficient cost ya. Jadi intinya adalah cost-nya itu nggak harus rendah, tetapi pas itu intinya gitu. Create high barrier tujuannya adalah apa? Kalau kita harga kita itu menang kompetitif, tentu saja hambatan orang masuk, pesaing masuk itu akan tinggi gitu ya. Tapi pasar kita akan lebih luas. Longer production runs and fewer product change. Jadi ketika produk kita itu low cost gitu kan, uh, production run-nya mungkin akan lebih panjang, tetapi perubahan produknya juga akan rendah gitu. Karena ya sudahlah massive kan, produk kita massive production gitu, murah lagi ya kan gitu. Ini economic of scale, economic of scale. Nah, ini di sini nih. Production kan kaitannya sama production ekonomi. High quality provider kalau kita memang segmennya adalah segmen high end gitu. Great customer service tentu saja ketika kita produknya bagus dikaitkan kita gabungkan dengan fungsi service dari marketing tentu saja akan lebih memberikan service yang terbaik untuk customer. Be the first to introduce new product ya nggak harus the first sih. Kalau saya melihatnya adalah being the first doesn't mean you get the advantage. Menjadi yang pertama itu tidak selalu mendapat keuntungan. Kadang kita uh, second second apa kalau di istilah marketing itu sebenarnya apa pemenang yang ngikut ya. Biasanya tuh ngikut kompetitor apa, oh banyak pasarnya, saya ikut. Strateginya Gojek itu kayak gini. Jadi kalau Grab itu biasanya yang buka pasar itu Grab malah justru. Grab itu kalau mau masuk ke daerah tertentu, kalau Grab Gojek, mana yang masuk ke daerah duluan itu biasanya Grab. Jadi kayak misalkan ada kota, misalkan Jombang, yang pertama masuk ke Jombang ini kan Grab tuh, baru Gojek masuk kan gitu. Kenapa seperti itu? Gojek itu lihat dulu, Grab itu sebenarnya oke nggak di kota itu. Kalau oke dia akan ikutan masuk. Masalah nanti dua-duanya sudah masuk, bersaingnya seperti apa itu urusan nanti gitu. Biasanya seperti itu. Nah, be the first doesn't mean that you can get the advantage ya. Jadi strategi ngikut itu nggak apa-apa gitu. Strategi ngikut itu nggak apa-apa. Doesn't have to be the first. So I don't really agree with this, but ya itu view-nya buku ini adalah seperti itu. Become highly automated. Nah, kalau ini saya setuju. Semakin otomatisasi itu semakin digunakan dalam proses produksi, tentu saja secara cost labor itu akan lebih berdampak di situ. Minimize layoffs. Jadi serve the security needs for employees and may develop employee loyalty. Ini juga seperti itu. Jadi proses produksi ini meskipun kita pakai otomatisasi gitu kan, tetapi kalau bisa kita tetap memberikan kebutuhan dari karyawan kita. Nah ini nggak bisa tuh kita kerja sendiri. Oh kalau layoff itu bagiannya produksi, oh nggak bisa. Ini harus dikaitkan sama HRD juga. Jadi satu fungsi dengan fungsi yang lain tuh pasti dan jelas terkait gitu ya. Oke,
Next, nah ini contoh-contohnya saja. Jadi kayak misalkan strateginya itu adalah adding a new cancer center gitu. Misalkan ini hospital. Production system adjustment-nya apa? Jadi purchase specialized equipment and specialized people. Jadi kalau misalkan ini hospital ya, rumah sakit, strategi yang ingin formulasinya itu adalah ternyata harus mengimplementasi, harus menambah pusat cancer ya, menambah pusat cancer. Jadi ada rumah sakit yang ingin buka khusus klinik center apa cancer untuk kanker ya. Nah, terus di proses produksinya tentu saja akan berubah gitu kan. Bukan berubah sih ini kalau ini penambahan ya, penambahan. Jadi apa yang harus secara operasional apa yang harus dirubah atau dimodifikasi atau ditambah adalah membeli peralatan dan orang yang punya skill di situ gitu kan. Jadi misalkan yang awalnya rumah sakit itu nggak punya spesialis kanker, di sini jadi punya spesialis kanker gitu. Terus alatnya pun juga harus ada yang tahu cara mengoperasikannya juga. Jadi akan berbeda kayak misalkan kanker itu ada ininya kan yang bisa ada MRI atau apa itu saya nggak paham lah. Nah itu juga harus ada orang yang ahli di situ gitu kan, tidak hanya dokter biasa atau suster biasa, jadi sama orangnya sekalian gitu. Begitu dengan contoh-contoh yang lain, nanti silakan kalian baca sendiri, ini juga ada di buku ya. Nah, sekarang nih pemasaran, finance and accounting issues. Nah, ini kalian banget kan ya. Jadi 5 kegiatan penting ini semuanya basically semuanya adalah di AKL dan ALK. Di AKM, mulai AKM, AKL dan ALK. Nah, ini materi-materi di sini tuh seperti itu. Jadi EPS EBIT. Nah, EPS EBIT itu salah satu contoh strategik isusnya adalah seperti itu. Untuk menentukan strategi tertentu kita lihat dulu EPS EBIT-nya itu seperti apa. Laporan keuangan tidak hanya laporan keuangan saat ini, tapi proyeksinya ke depan itu seperti apa. Kita bikin forecastingnya. Nilai perusahaan saat ini dan ke depannya itu seperti apa. Kita bikin proyeksinya. Apakah kita go public atau tetap sekarang saja gitu. Itu semuanya based on data, semuanya based on analisis gitu ya. Jadi tidak sekedar oh kompetitor kita IPO kita juga biar keren. Enggak seperti itu. Biar keren itu bukan tujuan ya. Apakah kita menyimpan uang tunai, misalkan transaksi kita ada di luar negeri, apakah kita simpan di bank di luar negeri atau kita simpan di sini? Nah, itu seperti apa? Kita hitung hedgingnya dan sebagainya gitu. Dan tambahan lainnya sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi ini tuh contoh konkretnya saja ya, meskipun banyak sekali isu-isu yang lain. Nah, terus strategic financing berikutnya adalah beberapa contoh keputusan yang memerlukan kebijakan keuangan dan akuntansi. Ini saat proses pelaksanaan ya, saat proses pelaksanaan. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah ini. Jadi kayak misalkan apakah kita harus menambah modal dengan menambah modalnya apakah dengan hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang apakah dengan reverse stock apakah dengan current stock. Ini loh ya, apa namanya kalau kalian makanya penelitian kalian itu boleh loh menganalisa ini kalian bikin forecasting itu jarang loh. Bukan jarang, belum ada kayaknya yang mau bikin forecasting tentang laporan keuangan itu. Nah, ini kalian silakan nih bikin forecasting seperti itu. Apakah mau sewa atau kita beli saja aset tetapnya? Apakah kita mau menentukan payout ratio, dividen payout ratio-nya itu berapa? Itu semuanya pakai hitungan ya, tidak hanya sekedar dan semuanya pakai forecasting. Kalau misalkan kita naikkan itu nanti kita harapannya itu dapat berapa terus masuk ke ke modal yang mana, apakah kita turunkan, apakah apa saja. Setiap keputusan ini naik dan turun ini sekaligus ada dampaknya. Jadi di laporan keuangan atau di laporan forecasting proyeksi itu semuanya naik turunnya itu harus dihitung juga dampaknya. Jadi kalau naik itu nanti dampaknya kemana ke hutang ke modal kas operasional kah atau kas pembiayaan kah itu semuanya harus diprediksi itu maksudnya tidak hanya disampaikan enggak, tapi harus ada reportnya. Reportnya itu nanti dikasih ke direksi, nanti ada direksi yang menentukan.
gitu. Apakah menggunakan LIFO, ini untuk persediaan ya, apakah account receivable-nya, hutang apa piutangnya itu nanti kita tambah, kita misalkan sekarang ke apa namanya ke customer kita pakai 30 hari 30 hari setelah barang datang gitu misalkan. Nah, sekarang kita pendekkan nih, kita pendekkan aja 15 hari setelah barang datang. Atau malah pendek lagi 7 hari setelah barang datang. Nah, 7 hari setelah barang datang ini nanti efeknya apa? Benar, cash kita masuk lebih cepat, tetapi itu nanti efeknya kayak misalkan ke action-nya ke pasar. Jadi orang itu apa perusahaan tuh pasti pengennya bayarnya tar-tar kan gitu ya, bayarnya tar-tar. Kalau bisa satu siklus periode 1 bulan itu selesai baru dia bayar. Makanya kenapa kok 30 hari itu lebih dipilih daripada 15 hari atau 7 hari. Nah, efeknya nanti nyampe nya ke sana. Jadi meskipun finance sekali lagi efeknya nanti bisa ke proses pembelian juga, karena kan duit masuk nunggu pembayaran ini misalkan. Kalau pembelian berefek nanti efeknya ke produksi juga. Kalau begitu juga efeknya ke marketing juga, karena orang akan customer yang notabene adalah perusahaan biasanya milih yang setelah satu periode jalan baru dia bayar. Establish a certain percentage discount on account within a specified period of time. Kita beri diskon kemana, karena apa, kapan ngasihnya, itu semuanya harus pakai data, ya gitu. To determine the amount of cash that should be kept on hand. Jadi ini adalah keputusan-keputusan yang membutuhkan analytic tools tadi kemarin itu ya, analytic tools. Dan ini EPS, EPIT ini juga bisa dipakai untuk salah satu tambahan dari analytic tool yang sebelumnya, dan tambahan data untuk menganalisa implementasi strategi. Nah ini research and development, research and development, ini research, maaf ya saya salah ketik. Research and development atau R&D itu apa saja? Ini berkaitan erat dengan fungsi produksi. Apakah perlu product improvement? Apakah kita riset biasa saja ataukah kita riset lanjutan? Apakah kita menjadi ngikut riset kita ngikut kompetitor ataukah kita riset sendiri dari awal, khususnya untuk mau mengembangkan produk? Contohnya kayak banyak sekali, kayak misalnya contoh gadget itu ya, biasanya gadget itu ngikut perusahaan dulu, ngikut perusahaan lain dulu, yang perusahaan raksasa itu dia create produk apa, terus habis itu bisa ikut. Nah, kameranya 4, ikut-ikutan kameranya 4, hanya di letaknya saja yang dibedakan. Nah, itu bisa jadi setelah kompetitor riset dulu, mengeluarkan produk, baru kita ikut. Nah, itu keputusan-keputusan yang bisa di-include dalam proses strategi pelaksanaan strategi. Apakah mengembangkan robotics atau manual type proses? Apakah spend high, average, atau low amount of money? Nah, ini kaitannya tadi yang sama finance tadi ya. Jadi entah itu rendah, tinggi, tetap harus dihitung dan harus tahu forecast-nya dan dampaknya itu di mana. Bukan di mana, bagaimana ya. R&D within atau R&D di luar. Kita mau bikin R&D sendiri ataukah kita sewa orang, sewa lab gitu. Nah, itu juga silakan. Nah, ini juga apakah menggunakan peneliti dari universitas ataukah dari sektor riset dari swasta. Itu juga semuanya ini kan harus dipikirkan. Semuanya ini terkait dengan biaya, dan oleh karena itu poin penting yang bukan pegang kendali ya, tapi yang pegang yang bisa bilang pegang kendali sih, itu adalah bagian finance gitu, karena semuanya pasti membutuhkan biaya ya. Nah, ini kaitannya sama human resource atau manusianya sekarang. Biasanya adalah
untuk menggabungkan atau linking company and personal benefit in every level ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan uh, kebutuhan karyawan kita itu saat ini di masing-masing divisi itu seperti apa sih gitu. Kadang ada yang memang mereka butuh uh, apa pengakuan diri, lebih butuh dihargai daripada sekadar dikasih gaji tinggi gitu. Kadang dikasih gaji tinggi pun lo itu ada loh terjadi loh. Jadi saya pernah teman saya pernah cerita beliau itu manajer operasional di suatu bank. Dia ingin menaikkan salah satu anak buahnya promosi nih, dinaikkan promosinya. Means dia dapat gaji lebih tinggi kan gitu kan. Ketika dia dapat gaji lebih tinggi itu dia nggak mau loh. Dia mau stay di tempat itu saja dengan posisi itu ya sudah di situ saja gitu. Karena dia tidak nyaman di di promosi yang dipromosikan di jabatan yang lebih tinggi, gondok dalam tanda petik, ngambek, akhirnya nggak masuk 2 minggu hanya untuk bilang bahwa saya nggak mau di ditambah gajinya, saya nggak mau dipromosikan, saya mau yang di sini saja, posisi saya yang di sini gitu, which is kok ya lucu tapi itu ada gitu kan ya. Jadi yang seperti itu lah yang harus diperhatikan juga, karena model karakter-karakter yang seperti itu tuh adalah orang-orang yang nantinya akan mengeksekusi strategi kita kan. Kalau kita tidak mengenali mereka, otomatis akan menghambat proses strategi itu. Nah, sekarang new trendingnya apa adalah ESOP. Nah, ini juga di ini ya, apa namanya di keuangan juga. Nah, ini kalian bisa lihat nih riset nanti ya, jumlah ESOP dibandingkan dengan misal apa apa penggajian itu, apakah ada korelasi antara antara jumlah ESOP-nya dengan penggajian dikaitkan dengan misalkan misalkan apa ya kinerja kinerja karyawan gitu. Itu juga bisa, itu bisa banyak sekali yang bisa kalian teliti di sini kaitannya sama manusia. Instituting and effective childcare policy ini contoh saja sih. Sekarang tuh banyak sekali industri organisasi-organisasi yang dan perusahaan yang apa memberikan childcare itu apa ya, daycare gitu lah, karena banyak sekali wanita karir ya kan sekarang. Saya juga mengusulkan ini sih ke pimpinan kampus, kalau bisa sebenarnya nggak untuk dosen saja ya, tetapi waktu itu sebelum pandemi sih adalah untuk mahasiswa, kan masih sekarang kan banyak tuh mahasiswa yang sudah menikah, baru punya anak, terus kesulitan mau kuliah dan sebagainya karena nggak tega ninggal anaknya. Nah itu saya tuh waktu itu usulnya adalah kenapa di kampus nggak ada daycare. Kalau misalkan ada daycare kita kasih misalkan berapa? Misalkan sehari sehari itu misalkan maksimal 4 jam gitu, dikasih 40.000 gitu aja, biayanya 40.000 atau 5.000, kalau kalau menurut saya oke lah gitu, kita hire orang yang skillnya memang untuk menjaga anak dan sebagainya, itu kalau menurut saya bagus sekali. Nah sekarang di perusahaan itu banyak sekali yang memberikan layanan seperti itu untuk apa untuk karyawannya, atau misalkan apa namanya, kalau sekarang itu banyak sekali perusahaan karena muslim itu sekarang sudah menyebar di mana-mana dan di berbagai macam sektor, itu sekarang di perusahaan sudah ada disediakan multi faith room gitu. Jadi ruang untuk gak hanya sholat sih, tetapi multi faith itu kan untuk banyak banyak apa namanya banyak banyak kegiatan beribadah. Jadi di dalamnya itu nanti boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk kalau yang budaya eh, apa meditasi atau sebagainya, atau kalau misalkan yang Kristen bisa doa pagi dan sebagainya gitu, itu bisa. Sekarang banyak sekali perusahaan yang memberikan fasilitas itu. Leadership for managers and employees in a way that allows them to balance work and life gitu. Jadi intinya memberikan fasilitas-fasilitas atau training-training yang bisa meningkatkan kompetensi mereka secara soft skill maupun secara emosi ya gitu. Jadi membuat berimbang antara work and life balance gitu. Ini contoh yang lain adalah, nah ini contoh yang ini sih ya cukup apa namanya
akhir-akhir ini lah ya, akhir-akhir ini banyak terjadi gitu ya. Jadi di dalam organisasi pasti ada social and political structures. Nah, itu bagaimana kita mengimbanginya gitu. Bagaimana sebenarnya kalau mengimbangi itu sambil jalan lah ya. Dikenali dulu bahwa itu ada dan itu mempengaruhi proses pelaksanaan strategi. Failure to match individuals' attitudes with implementation tasks. Nah, ini kadang itu orang itu dikasih tugas itu senang sebenarnya, tapi tugas itu eh, tidak sesuai dengan self actualizationnya dia. Jadi kayak misalkan seharusnya dia itu senangnya senang ya. Ini saya ngomongnya senang ya, bukan secara kompetensi. Senangnya itu mengerjakan ngitung misalkan pajak, laporan keuangan dan sebagainya. Tetapi ternyata dia dikasih tugas untuk misalkan dengan aktif saja. Nah itu secara secara apa self actualization tuh nggak tercapai. Lama-lama dia akan ini akan merasa bosan dan akan merasa dia tidak berkontribusi. Nah itu salah satu bentuk bentuk ini loh bentuk bentuk yang harus bentuk apa karakter karyawan yang harus dilihat juga. Jadi sekarang itu karyawan itu tidak semata-mata gaji gaji tinggi kok enggak gitu. Mereka tuh butuh self actualization juga gitu. Ya gaji tetap harus ada setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya itu terpenuhi lah ya gitu. Inadequate top management support for implementation. Nah ini juga nih. Jadi cuma disuruh aja melaksanakan strategi tapi tidak ada dukungan dari top management. Intinya cuma disuruh aja, sudahlah kamu suruh aja. Tapi ya ini memang namanya aja tadi yang di awal kan disebutkan bahwa proses pelaksanaan strategi itu lebih ke people oriented gitu kan. Karena ngomongnya ke people oriented berarti ya memang prosesnya itu lebih banyak ke motivating, lebih banyak ke apa ya intinya leadership gitu ya karena proses interaksinya antar manusianya antar karyawan itu lebih lebih tinggi daripada sekedar cuman formulasi strategi yang pertama gitu. Nah, sekarang strategic management system. Ini kalian sebenarnya ini saya jelaskan pun juga kurang ya. Kalian bisa bisa lihat di materi saya di SIM Strategic Management Information System. Apa intinya poin-poinnya adalah how to collect data, how to organize data, how to use data, dan seterusnya. Siklus aja sih sebenarnya. Jadi makanya di sini oh ini nih yang penting ya. Ini yang penting yang harus saya garis bawahi. Ini sangat-sangat penting. Faktor terpenting yang membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak itu apakah dia punya SIM sistem manajemen informasi sistem informasi manajemen atau tidak. Sistem informasi manajemen ini apakah dia harus yang terkomputerisasi? Enggak juga. Sekali lagi kalian bisa baca lagi yang namanya sistem itu apa sih? Sistem itu intinya adalah ada data, data ini bisa manual, bisa ini ya, terus diproses, terus habis gitu data di input. Kalau ada proses input ya bagus, kalau maksudnya kalau input itu berarti pakai teknologi ya. Kalau nggak ada proses input ya berarti data ya. Ini di input terus diproses. Nah, basically kalau kita ngomong sistem kan ini ya. Terus output. Nah, jadi basically itu perusahaan yang nggak menerapkan ini, yang hanya misalkan data saja, tetapi tidak diproses. Ya akhirnya ya gitu-gitu doang. Akhirnya tumpukan catatan yang tidak diproses dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Hanya mencatat saja, recording saja gitu. Atau sebaliknya, nggak pernah mencatat, terus pokoknya ada proses duit masuk gitu aja. Nah itu juga ya jelas, pokoknya ada penjualan ya udahlah. Nah itu yang membedakan perusahaan yang maju dan berhasil dan tidak adalah itu. Sekarang apa sih strategic management strategic MIS itu intinya pengumpulan, pengambilan, penyimpanan informasi yang tadi awalnya adalah ini ya. Yang tadi awalnya ini dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sebelum mencapai keunggulan kompetitif itu berarti kan harus bisa dipakai untuk setidaknya adalah formulasi strategi tadi ya kan. Untuk formulasi strategi
Dan habis gitu adalah untuk dijadikan informasi untuk tahu kita itu mau bersaing di mana dan menciptakan keunggulan kompetitif yang seperti apa. Jadi sekali lagi analytic tools yang di materi sebelumnya itu semuanya use the data ya, nggak hanya pakai kayaknya, katanya gitu. There is no such thing as those kind of things, intinya gitu. Jangan pakai asumsi, semuanya harus pakai data. Nah, sekarang informasi itu dikenal sebagai aset organisasi. Nanti detailnya kalian bisa lihat di materi saya di Knowledge Management System. Strategi execution through organization structure. Kalau yang tadi berdasarkan fungsi-fungsinya, nah sekarang structure-nya. Structure ini sebenarnya terkait erat sama human resource, human resource development. General requirement adalah ini, the need for clear annual objective. Jadi saat kenapa kok apa namanya struktur organisasi itu penting karena uh, kalau nggak ada struktur kita nggak akan tahu clear objektifnya itu seperti apa. Yes, clear objektifnya itu seperti apa. Jadi tadi itu kan formulasi strategi itu harus di breakdown lagi detailnya itu seperti apa dibuat setiap tahunnya. Nah itu terus makanya ini clear annual objective. Jadi harus jelas misalkan strateginya itu nanti untuk 5 tahun. Nah, setiap tahunnya itu ngapain? Nah, itu harus dibuat detail. Terus habis gitu kebutuhan akan policy yang jelas, kebijakan yang jelas itu juga harus disampaikan, harus ada dan harus disampaikan. Terus kebutuhan untuk mengalokasi resources and manage conflict. Nah, ini kaitannya juga sama human resource, perilaku organisasi, materi-materi itu silakan kalian terus komunikasi bisnis itu juga ada. Itu silakan kalian buka materinya ya. Terus kebutuhan akan mencocokkan antara struktur dan strategi. Oh ya, ini struktur dan strategi ya. Jadi yang pertama kebutuhan untuk membuat detail objektifnya. Jadi dari strategi, formulasi strategi itu misalkan market penetration atau masuk pasar baru. Masuk pasar baru itu seperti apa? Berapa lama? Nah, kalau berapa lama? 1 tahunnya ini ngapain aja? Itu buat detail. Nah, intinya gitu. Nah, ketika sudah jelas 1 tahunnya itu ngapain saja, tahun depannya ngapain, 3 tahun lagi ngapain, polisinya apa saja, constraint-nya, batasan-batasannya itu di mana. Itu yang harus ditetapkan juga. Terus habis gitu, kalau 1 tahun ini sudah ditentukan ngapain aja, mengalokasikan sumber dayanya gimana, kalau terjadi konflik seperti apa. Nah, itu di sini kaitannya sama manusianya. Terus habis gitu organisasinya, struktur organisasi ini perlu berubah nggak untuk mensupport strategi jangka panjang maupun jangka pendek tadi. Nah, ini detailnya ya. The need for clear annual objective. Mengapa sih pelaksanaan strategi itu harus dibagi menjadi annual objective yang kecil-kecil dalam 1 tahunan? Karena sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya, tentu saja. Kita kan nggak bisa tuh, kita nggak bisa memprediksi apa 5 tahun lagi itu sumber daya kita akan ada terus kan nggak bisa. Jadi kita harus tahu 1 tahunnya itu kita butuh sumber daya baik itu secara modal, secara manusia dan sebagainya, kebutuhan orangnya berapa dan sebagainya. Nah, dibagi-bagi nih, misalkan strategi ini membutuhkan dana sekian, 1 tahunnya itu butuh dana sekian. Kalau 1 tahunnya butuh dana sekian itu ambilnya dari apa cash flow yang mana. Nah itu kan kalau nggak bisa kita alokasikan seperti itu, nggak bisa kita buat detail 1 tahunan, mikirnya nanti 5 tahun, padahal anggaran yang dipakai 5 tahun itu kita nggak tahu ternyata kepakai dalam 1 tahun. Nah itu salah satunya. Mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer sebenarnya nggak hanya manajer juga sih, sebenarnya untuk semua karyawan yang terlibat. Jadi evaluasinya itu akan lebih detail, lebih bagus ketika dalam jangka pendek daripada jangka panjang gitu kan ya. Memungkinkan pemantauan yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi kayak misalkan 5 tahun kita pengennya dapat 20 juta dolar. 20 juta dolar dibagi dalam 5 tahun berarti 1 tahun kan kita harus mencapai 4 juta. Nah, 1 tahun itu di akhir tahun terakhir kita sudah mencapai berapa nih? Apakah masih 7 apa misalkan berarti kan kalau 20 juta berarti kan setidaknya 1 tahun itu kita harus mencapai 40% ya. 40 kali 5. Harus mencapai 20% dari total ya. Misalkan kok ternyata di akhir tahun pertama kita baru nyampe
misalkan 7%, nah bahaya 13%-nya ini kenapa tidak tercapai? Nah, itu bisa tertelusur. Nah, itu contohnya. Menetapkan prioritas organisasi, divisi, departemen. Jadi, misalkan dalam 1 tahun ini kita fokusnya untuk apa namanya, kalau tadi ngomong penetrasi pasar, kita segmenting dulu lah, kita tahun ini segmenting dulu, targeting dulu, target kita jelas yang benar tuh kayak gimana, sambil kita menentukan prototipe produk baru itu seperti apa. Itu 1 tahun. Nah, berarti kalau kita ngomong segmenting dan kita create produk, berarti divisi yang terlibat di awal adalah cuma 2 divisi, ya kan? Marketing sama R&D. Nah, berikutnya baru produksi sama marketing, begitu selanjutnya. Jadi memang harus dibagi-bagi tuh seperti itu. Penting untuk menjaga rencana strategis tetap berjalan, ya memang betul. Nah, ini contohnya ini sebenarnya sama sih kayak berbagai macam tujuan dan goal yang lainnya ya. Harus terukur, konsisten, eh, ada alasannya mengapa seperti itu. Jadi kayak misalkan dalam 5 tahun harus 20 juta, itu alasannya apa tuh gitu kan? Nggak sekedar yang pokoknya 20 juta, saya optimis 20 juta. Nah, itu nggak bisa gitu. Itu juga harus ada hitungannya, dasarnya apa menentukan 20 juta itu dasarnya apa? Misalkan kita diperkirakan pertumbuhan penduduk lah atau misalkan eh, hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain kah, itu efeknya nanti bisa meningkatkan pasar dan sebagainya. Itu semuanya harus terukur, ada datanya gitu ya. Challenging, nah pastilah harus clear. Jadi misalkan 20 juta itu sounds kok ketinggian ya, nggak apa-apa ya, ada hitung-hitungannya kok, terlihat terlihat besar, tapi kan kita bisa memproyeksikan itu, jadi no problem. Clear, clear itu harus jelas betul. Kalau yang tadi ya, poin-poin yang tadi harus jelas dikomunikasikan. Nah, ini penting, kadang ini terlupakan, kadang top manajemen itu punya punya gambaran tapi susah untuk mengkomunikasikan ke middle management sampai ke bottom, itu kadang susah gitu ya. Banyak time dimension, tentu saja harus jelas nih. Kalau tadi sudah 1 tahun, dibuat detail lagi bulan. Nah, gitu. A company by commensurate rewards and sanction. Nah, ini kalau ada ini biasanya akan lebih efektif. Nah, kalau sekedar ya sudah pokoknya kamu ikuti apa strategi kita dan objektif kita kamu harus ikuti. Nah, kadang itu kurang kurang kena tuh apa namanya, karyawan gitu kan tuh kurang kena. Tetapi kalau kita bareng-bareng, mari kita diraih bareng-bareng, nanti nanti ada reward kalau kita 1 tahun bisa mencapai lebih dari targetnya, kita bisa dapat reward. Kalau ada misal kurang itu dan ternyata memang ada kelalaian dalam prosesnya, ada sanksi. Nah, itu biasanya akan lebih lebih kena ke karyawan. Proses implementasi strateginya pun akan lebih berdampak baik di situ. Nah, ini contoh saja bagaimana membagi apa namanya, strategi itu ke dalam ini ya, ke dalam divisi-divisi. Nah, ini contohnya saja. Jadi kayak misalkan long term-nya itu adalah, nah ini double company revenue, meningkatkan pendapatan perusahaan 2 kali lipat gitu kan. Sekarang 2 million, berarti berikutnya harus long term-nya misalkan ini 3 tahun, oh 2 years ini. 2 years itu berarti harus 4 million. Berarti 1 tahunnya dibagi 1 tahun, berarti setiap tahunnya harus 2 million per tahun. Nah, itu jangka jangka panjangnya. Nah, jangka annual objektifnya tiap tahunnya itu gimana? Kita bagi-bagi nih. Ada divisi-divisi tertentu. Divisi A itu meningkatkan revenue 40%. 40% berikutnya. Divisi kedua itu meningkatkan sekarang berarti berapa? 1 miliar. Divisi A berarti naiknya tahun depan itu berarti 1.400.000. Kalau divisi 2 naiknya berarti harus berapa? 0,9 M dan sebagainya. Million ya, begitu. Nah, terus habis gitu setelah divisinya ini dibagi, di bredel ke masing-masing apa ini? Ke fungsi ya, ke R&D, Research and Development, berarti mengembangkan buah produk dalam 1 tahun. Nah, terus ke bagian production apa? Meningkatkan efisiensi produksi sebanyak 30%. Berarti kalau untuk meningkatkan efisiensi produksi 30%, berarti detailnya adalah meningkatkan proses efisiensi dalam proses pembelian,
shipping dan quality controlnya. Nah, itu di breakdown sampai ke bawah seperti ini. Itulah caranya menentukan uh, strateginya, sampai detailnya, sampai objektifnya itu dibagi-bagi berikutnya. Nah, ini company kita harus punya ini revenue, apa namanya, forecast ya. Jadi misalkan sekarang itu kita targetnya sekian, satu tahun 2017 kita mau meningkatkan berapa, 2018 kita mau meningkatkan berapa. Nah, itu kan ada nih current revenue-nya kita 2 years-nya itu maunya dalam 2 tahun itu berapa kan gitu. Dibuat forecastingnya intinya itu proyeksi ya. Nah, the need for clear policies. Nah, sekarang kita ngomong ke policy, kebijakan. Tadi kebutuhan akan clear annual objective sudah. Nah, sekarang kebutuhan akan policy yang jelas itu tujuannya ke apa. Karena kebijakan itu bisa menentukan batas dan paksaan. Ini saya coba untuk apa translate ya, tapi nggak enak banget. Kalau di bahasa Inggrisnya itu ada boundaries, ini constraint, yang ini limits gitu loh. Kalau di Indonesia isinya batas, sama-sama batas. Jadi ya, makanya ini saya kasih tanda petik karena saya nggak yakin artinya ini. Jadi please understand uh, my limitation ya. Kalian bisa lihat, bisa cek lah di bukunya itu. Kalau di sini tuh namanya boundaries, ini itu constraints, kalau yang ini limits. Jadi intinya seperti itulah. Yang terkait sama tindakan administratif, administratif itu kaitannya sama dokumen ya, kaitannya sama dokumen dan orangnya, perilakunya, orangnya. Terus memungkinkan karyawan untuk manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan berhasil diterapkan. Ya, itulah ini contoh-contohnya, memberikan dasar untuk pengendalian dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Intinya seperti itu. Jadi clear policies itu intinya dalam proses, kalau misalkan ini juga salah satu contoh untuk menghindari konflik, konflik itu tidak bisa dihindari ya. Untuk meminimalisasi konflik. Nah, kalau misalkan terjadi konflik, kita balikkan lagi ke, ke kebijakannya itu seperti apa. Makanya kenapa kok kebijakan itu harus harus ditulis, harus disampaikan, harus dipantau. Itu salah satunya adalah sebagai apa ya, kerangka. Kerangka kalau dalam proses strategi itu kok ada hambatan dan sebagainya, itu kita bisa balik ke sini, kita bisa balik ke kebijakannya. Bentar ya, minum kopi dulu. Terus next, ini contoh saja dari ini apa ya, kalau nggak salah ini perusahaannya apa saya lupa. Intinya itulah, oh ini contohnya adalah misalkan menambah strateginya ya, strateginya adalah menambah eh, rantai distribusi ya, rantai distribusi. Nah, policy yang mendukung ini apa? Misalkan setiap toko, rantai distribusi dengan menambah toko ya. Kebijakannya apa yang mendukung ini? Setiap toko itu bukanya jam 8 sampai, ini lebih ke prosedur ya, lebih ke prosedur. Jadi memang harus seperti itu. Untuk mendukung apa? Kayak misalkan untuk mendukung yang tadi nih, untuk mendukung kenaikan apa, revenue 4M tadi itu, strateginya adalah dengan menambah toko, menambah toko ya, iya menambah toko. Nah, kalau menambah toko itu berarti eh, apa? Misalkan policy yang mendukung itu seperti apa? Meningkatkan apa? Membuka jam buka toko itu lebih panjang kah? Atau kita meningkatkan servisnya kah? Gitu. Oh, terus Mas submit a monthly data report. Nah, ini detail-detail di situ sih lebih kepada apa namanya, SOP ya, apa, lebih kepada SOP. Sorry. Nah, lebih kepada SOP. Ini kan ya, terus dibuka jam 8 sampai jam 8. Harus apa, mengumpulkan report, terus harus mendukung apa, advertising perusahaan, harus menyesuaikan pakai apa, harus menyesuaikan harga gitu kan, harus menyesuaikan harganya itu harus sesuai dengan guideline dan sebagainya. Ini supportingnya, divisional uh, objektifnya adalah increase the division. Nah, ini contohnya gitu ya, silakan baca lah kalian, contoh-contohnya ada.
The need to allocate resource and manage conflict. Nah, ini yang tadi tujuan ketiganya kenapa harus matching, harus di matchingkan itu salah satunya adalah ini. At least four types of resource that can be used to achieve the objective ya. Yang pertama financial resources, physical resources, human resources, and then technological resources. Nah, the need to allocate resources and manage conflict. Kalau kita ngomong konflik adalah ketidaksetujuan antara dua orang atau dua pihak yang berbeda, intinya gitu. Terus sumber konfliknya ini biasanya dari mana? Different expectation. Nah, kita nggak usah ngomong di perusahaan lah ya, sehari-hari pun juga seperti itu. Kalau ada perbedaan tuh biasanya itulah yang menimbulkan konflik. Makanya sebenarnya lumrah konflik itu sekali lagi tidak bisa dihindari, tetapi bisa di-manage. Ya, intinya gitu. Ada contoh-contoh beberapa cara manage itu kalau di organisasi ya. Apakah dihindari? Dihindari itu ya sudahlah, nggak usah biarkan konflik itu berjalan. Oh, sebagai leader, sebagai manajer, apa proses apa strateginya tetap jalan kan gitu. Jadi konflik itu dianggap tidak ada gitu. Atau diffusion. Kalau diffusion ini lebih kepada mendatangkan dua pihak yang berkonflik, diajak diskusi, terus habis gitu mencoba untuk membuka pikiran masing-masing, habis gitu apa namanya kita cari solusinya. Nah, confrontation itu lebih horor. Uh, Biasanya leader akan turun tangan, habis itu langsung nyuruh, sudah kamu berhenti, kamu tetap kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, sudah gitu aja. Biasanya seperti itu. Itu confrontation, gitu. Cara menghindari, cara manage konflik itu macam-macam. Nah, sekarang jadi to match structure with strategi. Nah, ini kita fokuskan balik ke struktur ya, struktur organisasi. Struktur itu matters ya, structures matter. Struktur itu penting. Kenapa? Perusahaan layaknya di dalamnya itu ada orang dan tentara gitu. Ini sekali lagi ini saya coba untuk translate karena saya mencoba untuk membuat kalian mudah mengerti. Sebenarnya saya coba translate beberapa yang menurut saya translate gitu. Tapi kalau misalkan tambah bingung ya mohon maaf. Makanya saya lebih senang pakai bahasa Inggris karena bukan sosokan apa, tapi saya tuh bingung mentranslate-nya yang cocok ke bahasa Indonesia itu apa gitu. Jadi perusahaan layaknya orang dan tentara berusaha untuk menjadi terorganisir dan terstruktur. Yang terorganisir dan terstrukturlah yang berhasil menghasilkan keunggulan kompetitif. Kalau ada istilahnya itu put the right person in the right place gitu. Jadi taruh orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Kadang kita nah ini fungsi HRD itu penting banget di sini karena untuk mengenali kompetensi orang, cocoknya gimana, ditaruh di divisi mana. Terus habis itu kalau kompetensinya misalkan naik, itu dia perlukah pindah divisi, ataukah perlu naik jabatan secara hierarki, ataukah pindah jabatan secara horizontal, naik jabatan secara vertikal, ataukah pindah jabatan secara horizontal. Itu harus apa ya, harus dikelola itu semuanya. Makanya fungsi HRD itu penting banget dalam perusahaan ya. Nah, berikutnya the need to match with structure with strategy. Jadi kenapa sih kok sekali lagi penting banget menyesuaikan struktur dengan strategi? Karena untuk menentukan apakah ini trade off. Nah, ini trade off. Trade off itu pilihan ya. Trade off itu pilihan. Tinggal perusahaan itu maunya yang mana disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Apakah kita mau short term profit ataukah long term growth? Jadi kayak misalkan kita mau profit jangka pendek ataukah kita mau mengembangkan perusahaan secara jangka panjang. Jadi kayak misalkan investasi training, training karyawan itu kan hasilnya nggak bisa dilihat dalam 1 tahun ya kan. Itu akan bisa dilihat setidaknya jangka panjang 3 tahun, 5 tahun baru kelihatan. Oh kompetensinya karyawan naik. Kalau kompetensi karyawan naik, itu dia secara kerjaan lebih efektif, produktivitas naik, otomatis berikutnya biaya juga akan revenue juga akan naik, biaya berkurang dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan kita butuhnya short term profit aja, ya sudah. Yang penting tahun ini kita revenue dulu, revenue perusahaan dulu, kita jualan dulu. Apakah nggak boleh? Boleh, silahkan.
Kalau kita mau jalan dulu ya sudah, berarti karyawan kita maksimalkan di salespersonnya. Salespersonnya misalkan kita tambah aja sudah gitu ya. Kita tambah dulu, alih-alih kita training. Nah gitu misalkan. Itu contohnya saja ya. Itu contohnya saja. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Silakan kalian baca sendiri. Artinya apa, contoh-contohnya seperti apa, clear-nya silakan kalian baca ya. I don't ini kayaknya videonya juga cukup panjang ini nanti kayaknya, makanya saya coba ngomongnya cepet banget ini, mohon dimaklumi. Saya pengennya kalian baca sih. Ini saya kasih contoh satu ini hanya untuk memberikan ini aja, contoh konkretnya saja. Berikutnya, the need to match structure with strategy. Bapak ini sudah mau ingin lari aja ini loh ya. Nah ini contoh-contoh kenapa strategi itu perlu disusun, dievaluasi. Salah satunya adalah untuk melihat apakah sebagai apa ya, gambaran kecil dari organisasi. Ketika struktur itu tidak efektif, biasanya implementasi strateginya juga nggak efektif. Ini contoh tanda-tanda dan penyakitnya. Ketika organisasi itu tidak efektif, pelaksanaannya dilihat dari struktur organisasinya. Banyak sekali level dalam manajemen. Nah, jadi strukturnya secara hierarki itu banyak sekali, dari atas ke bawah, dari samping kiri ke kanan itu banyak sekali. Siapa saja di posisi-posisi posisi-posisi dalam organisasi itu banyak sekali. Nah, itu contoh kenapa organisasi itu nggak efektif. Terus kebanyakan meeting ya, kebanyakan meeting yang dihadiri oleh banyak orang. Padahal meeting itu nggak boleh sering-sering ya. Lebih baik nggak sering-sering. Ini salah satu yang saya usulkan dulu, alhamdulillah berhasil waktu saya bekerja ya. Saya selalu bilang kepada bos saya, Pak, kayaknya tiap minggu nggak usah meeting sering-sering deh. Bos, ayo nggak usah lah tiap minggu. Bos saya itu sering, tiap hari meeting. Tiap hari meeting. Tiap pagi itu kita briefing, habis itu sebelum pulang kita meeting lagi. Jadi bayangkan tiap hari meeting, satu minggu masuk 5 kali, berarti seminggu itu 10 kali meeting. Belum yang meeting bulanan, belum yang meeting semesteran. Oh, begitu sudah banyak sekali meeting. Itu menurut saya nggak efektif karena buat apa kita meeting kalau cuma sekedar untuk menyampaikan informasi yang bisa dilihat tanpa meeting gitu loh. Intinya gitu. Lama-lama akhirnya berubah, akhirnya alhamdulillah meetingnya cuma 1 bulan sekali, terus lama-lama akhirnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan cuma 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita cuma meeting 3 kali. Sorry, dua, minimal berarti 12 kali ya, maksimal 12 kali, ya kan? Karena 12 bulan, ya betul. Lumayan lah ya. Terlalu banyak perhatian yang diarahkan kepada konflik antar departemen. Nah, ini juga nih, departemen pemasaran dan departemen keuangan. Nah, itu yang sering eker-ekeran. Nah, itu lebih banyak diarahkan ke sana. Padahal sebenarnya bukan konflik apa bukan hanya konflik itu yang harus dilaksanakan, tapi misalkan kita fokusnya lebih kepada proses produksinya gitu misalkan. Nah, itu yang harus harus contoh-contoh apa namanya ketika struktur organisasi itu nggak efektif, terlalu apa span of control, range kontrolnya terlalu panjang atau terlalu luas. Nah itu juga eh, terlalu luas atau terlalu tinggi, itu juga contoh organisasi yang tidak efektif. Terlalu banyak tujuan yang tidak tercapai, turunnya kinerja perusahaan, nggak ngerti bahwa saingan kita itu sudah apa namanya berkembang, tapi kita masih merasa bahwa perusahaan itu oke kok, masih ada penjualan. Nah, misalkan gitu tuh, masih ada penjualan padahal nggak tahu bahwa kompetitor kita itu penjualannya ternyata naiknya sudah jauh lebih tinggi daripada kita. Kita nggak paham, apa kita nggak ngeh akan itu. Revenue dan earning dividennya employees itu low. Jadi kayak misalkan, nah ini perbandingannya nih, kalau kita pengen tahu ya. Nah, ini bisa jadi penelitian nih guys. Nah, jadi kayak misalkan revenue dibandingkan jumlah employee. Nah, ini kalau rendah berarti perusahaan itu nggak efektif di prosesnya. Ya, ini kalian bandingkan juga dengan ini nih. Ini misalkan
Kalian bandingkan dengan ESOP-nya tadi. Jadi eh, apa saham yang dimiliki oleh employee ini korelasinya gimana? Nah, itu kalian bisa jadikan riset tuh. Nah, silahkan untuk anak akuntansi. Nah, tipe-tipe organization structure itu bisa secara fungsional, jadi berdasarkan apa marketing, apa produksi, keuangan, HRD, R&D dan sebagainya, atau berdasarkan divisi. Divisi ini bisa macam-macam, berdasarkan area, berdasarkan produknya, berdasarkan customer, berdasarkan prosesnya. Kalau area itu contohnya Nestle, Nestle itu ada area Asia Tenggara, ada Asia Timur, ada Eropa gitu, atau berdasarkan produknya. Kalau berdasarkan produknya itu Unilever. Jadi divisinya itu dibagi berdasarkan brandnya. Ada brand Pantene, Pantene itu Unilever atau bukan sih? Iya, Pantene ya. Pantene ada apa? Lifebuoy, ada Sunsilk. Nah, itu. Atau berdasarkan jenis customernya, atau berdasarkan bisnis unitnya, atau berdasarkan matrix. Nanti saya jelaskan detailnya. Contohnya, nah di sini contoh yang berdasarkan fungsinya itu ada engineering, production, nah kayak gini-gini ya. Berdasarkan marketing ini yang umum sih, yang umum seperti ini. Atau enggak kalau dagang itu ada purchasing, ada persediaan, ada apa namanya pembelian, ada distributornya, retail, accounting, customer service. Nah ini kalau dagang, kalau manufacturer. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan keuntungan. Nah, kalau berdasarkan fungsi, berdasarkan fungsi itu kelebihannya adalah simple, tidak mahal, ya kan? Kalau capitalize on specialization of business activities such as marketing and finance gitu. Uh, meminimalisasi kebutuhan untuk mengelaborasi kontrol sistem uh, apa kalau mau ambil keputusan cepat. Nah, disadvantage-nya gitu, accountability-nya mungkin dipaksakan harus ke atas. Ya, accountability-nya letaknya hanya di sini gitu. Delegasinya tidak ter-encourage, nah, dan sebagainya. Ini sekalian baca sendiri ya. Nanti mungkin saya kasih tugas untuk ini juga. Functional structure uh, berdasarkan ini divisional structure ini, sorry ini bukan functional structure karena bikinnya copy paste ini kemarin ya. Ini divisional structure. Divisional ada berdasarkan area, berdasarkan product and service, customer dan proses. Ini berdasarkan apa nih? Ini berdasarkan area nih, Amerika, Asia, Eropa, ya kan? Terus, nah ini kelebihan dan kekurangannya, accountability-nya jelas karena masing-masing daerah. Nah, ini kadang bisa jadi ini tuh apa kinerja, oh area Asia lebih bagus daripada Amerika. Nah, kayak gitu. Itu bisa menjadi encourage untuk bersaing, itu juga boleh. Advantage-nya di situ. Jadi kalian baca ya ini detail-detailnya, mungkin akan saya kasih apa namanya tugas juga untuk ini nanti. The strategic business unit ini berdasarkan strategic bisnisnya. Jadi kayak misalkan apa ini ya? Ini misalkan berdasarkan commercial food, yang ini consumer food gitu. Jadi ini untuk dijual lagi, kalau ini untuk end buyer gitu misalkan. Silakan. Terus berikutnya contohnya, nah ini juga ini berdasarkan, jadi kayak misalkan bisnis unit yang A, bisnis unit yang A, B, C, masing-masing ada bagiannya sendiri-sendiri, ada yang nggak perlu personel, ada yang pakai personel, ada yang pakainya human resource, ada yang personel, nah ini macam-macam. The disadvantage-nya, wait ya, saya nyalakan lampu dulu. Nah, kekurangannya adalah layer manajemennya akan bertambah, ya kan? Saja kalau layer manajemennya nambah, karena bisnis unitnya kalau misalkan bisnis unitnya banyak, otomatis layernya akan nambah. Kalau layernya nambah, berarti biaya gajinya juga nambah. Fungsi dari vice president juga
akan samar ya. Jadi fungsinya bedanya apa vice president sama presiden itu juga samar, tapi ada keuntungannya juga. Koordinasinya lebih baik, accountability-nya lebih baik, apa tugas perencanaan tugasnya dan kontrolnya itu lebih termanage intinya gitu. Nah, ini contohnya yang matrix structure, jadi berdasarkan project. Nah, berdasarkan project ini sangat kompleks sih, jarang ada yang pakai ini, tapi ada gitu. Tapi ada biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang kerjanya by project. Nah, gitu ya. Ini biasanya perusahaan konsultan, nah itu biasanya pakai matrix structure. Biasanya dia kerjanya by project seperti ini. Terus berikutnya adalah eh, apa ini? Advantage and disadvantage matrix structure. Kalian baca sendiri ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, silakan. Kalau yang nggak paham nanti tanyakan di eh, forum diskusi. Nah, oke. Matching strategi and structure. Perubahan strategi akan menyebabkan perubahan struktur atau sebaliknya, ya. Namun tidak ada satu desain atau struktur organisasi yang optimal. Intinya sesuai kebutuhan. Ini umumnya proses perubahan strategi itu seperti ini. Strategi disusun, habis gitu ada masalah atau tidak ada masalah. Perlukah organizational kalau misalkan masalahnya ada dan kinerja organisasi turun, berarti mungkin ada kemungkinan untuk perubahan struktur organisasi. Terus kalau ada perubahan berarti memang perlu dirubah, kita balik lagi ke sana. Kalau tidak ada perubahan kok masalahnya tetap terjadi, ya muter lagi di sini. Ya, gitu seterusnya. Nah, berikutnya pilihan untuk perubahan itu ada dua, apakah restrukturisasi ataukah reengineering. Kalau restrukturisasi itu intinya perampingan. Jadi yang tadi kalau misalkan layernya itu terlalu lebar atau terlalu tinggi itu dikurangi. Nah, itu restrukturisasi. Ataukah rekayasa? Rekayasa itu lebih kepada ini apa namanya dalam manajemen prosesnya. Jadi kayak misalkan nggak usah ditambah atau nggak usah dikurangi, tetapi lebih banyak di apa tas-tas lebih tugasnya mungkin dirubah, dimodifikasi gitu. Ataukah yang tadi kayak misalkan kita sudah biarkan saja strukturnya seperti itu, tapi kita modifikasi di apa kompensasinya, terus habis gitu oh gajinya nggak usah dinaikkan, tetapi kita kasih saham. Nah itu contohnya reengineering atau rekayasa ulang. Atau bentuk lainnya, kayak misalkan perancangan ulang pekerjaan. Nah, pekerjaan proses untuk tujuan meningkatkan biaya. Jadi kayak misalkan, oh biarkan biarkan strukturnya seperti itu, tetapi kita ubah job desk-nya gitu, SOP-nya dan sebagainya. Nah, ini contoh cara mengelola resistensi terhadap perubahan atau apa resistensi itu apa ya? Keengganan dalam perubahan. Yang pertama adalah dipaksa, ya. Yang pertama adalah dipaksa, yang kedua diedukasi, yang ketiga proses berpikir. Tentu saja kalian tahu di Indonesia paling efektif adalah dipaksa. Karena apa? Cepat. Nah, meskipun komitmennya rendah. Nah, gitu. Tapi intinya adalah memberi perintah, menegakkan perintah ya gitu. Edukatif ini jarang gitu, jarang. Kenapa seperti itu? Karena lambat dan sulit. Makanya ketika ada proses perubahan itu kalau bisa bertahap gitu kan. Nggak bisa sekarang berubah terus. Makanya ini contohnya nih apa pandemi ini memaksa perusahaan untuk berubah cepat kan gitu kan. Kalau posisinya seperti ini, kemungkinan besar perusahaan akan melaksanakan strategi yang ini, force change strategi gitu kan. Jadi dipaksa untuk berubah karena perubahannya pun juga tidak bisa diprediksi gitu. Tapi kalau misalkan perubahannya bisa diprediksi, contoh perubahan yang bisa diprediksi itu kayak misalkan perkembangan teknologi gitu kan. Perkembangan teknologi ada di 2 tahun 3 tahun lagi itu kemungkinan artificial intelligence atau blockchain atau dan sebagainya itu akan mendominasi proses bisnis perusahaan. Nah, kita bisa prediksi kan 3 tahun lagi. Berarti selama 3 tahun lagi kita persiapkan karyawan kita dengan mengedukasi. Nah, itu bisa. Tetapi kalau perubahan yang
cepat, modelnya cepat, tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi, mungkin akan efektif ya yang force change. Tapi kalau misalkan kita bisa prediksi, resikonya kita bisa prediksi 3 tahun lagi, perubahan itu kan salah satu bentuknya kan resiko ya. Kita bisa prediksi gitu, kita bisa prediksi. Nah, kita bisa apa-apa, kita pakai educative change, jadi kita mengedukasi meskipun prosesnya lambat. Toh perubahan itu kita prediksi 3 tahun lagi gitu nggak masalah karena komitmennya tinggi, bisa membangkitkan komitmen yang tinggi. Atau kita pakai yang rational change strategi atau self interest change strategi, meyakinkan individu bahwa ini itu untuk keuntungan pribadi kalian, ini itu untuk kalian, uh, bukan untuk perusahaan semata, intinya gitu. Cuman, nah ini untuk memediasi setiap uh, keuntungan individu itu agak susah. Jadi sebenarnya ini tuh paling jarang dipakai. Umumnya yang satu atau dua gitu. Ini tuh untuk perusahaan yang mungkin secara struktur itu nggak terlalu complicated gitu ya. Jadi kayak misalkan ya sudahlah strukturnya itu sangat sederhana sekali, tapi dilaksanakan ya beda beda kalau ada struktur hanya cuman cadangan aja itu beda. Biasanya kalau strukturnya itu sangat sangat sederhana, tapi apa mempengaruhi proses bisnis sehari-hari, nah itu bisa nih pakai rational change. Jadi ini tuh perusahaan kita nih kecil, kita cuman ini aja, makanya kita harus apa yang kamu lakukan, perubahan yang kita lakukan ini adalah untuk kamu, untuk saya, dan untuk teman yang sedikit ini gitu kan. Nah itu bisa tuh karena apa anggotanya itu kecil ya, anggotanya kecil jadi masih bisa lah memanage keuntungan masing-masing. Tapi kalau perusahaannya besar itu agak susah untuk membuat rational change ini. Seringnya pakai force change sih. Berikutnya, creating strategi, creating budaya, menciptakan budaya yang mendukung strategi. Itu caranya adalah ini mostly it's all about leadership ya. Mostly if we talk about leadership, we talk about human resource development ya. Jadi areanya ini di human resource. Sebegini pentingnya ya memanage manusia dalam organisasi karena memang saat kelihatannya itu nanti dieksekusi strategi itu nanti kelihatan tuh gitu ya. Kalau diformulasi kan belum kelihatan karena yang terlibat di formulasi dan penyusunan strategi itu kan orang-orang tertentu saja, tetapi ketika pelaksanaan wah itu nanti akan muncul konflik akan berjamuran di mana-mana. Nah, itu umum ya, nggak apa-apa, doesn't matter gitu. Nah, makanya ini elemen-elemen yang dibutuhkan. Makanya ada mostly di sini tuh ada ini sih role modeling ini leader sih loh kan, leader lagi. Pemimpin, terus habis pemimpin lagi. Nah, di sini kan leadership. Nah, seperti yang di awal tadi dalam proses eksekusi itu peran leadership itu penting gitu ya. Berikutnya, cara dan alat untuk menyesuaikan budaya organisasi. Mulai dari rekrutmen, balik lagi, ini areanya human resource development. Jadi mulai dari rekrutmen, training, promotion, transfer, apakah perlu di engineering atau istilahnya role modeling, positive reinforcement, mentoring, apakah perlu merevisi visi dan misi, apakah perlu merubah fasilitas kerja, apakah perlu merubah sistem reward and punishment, apakah perlu merubah kebijakan, prosedur dan sebagainya gitu ya. Jadi ini alat-alat saja. So, where are we and where you want to be? Jadi kalau kalian sudah bekerja sekarang, kalian posisinya di mana nih dalam organisasi? Atau yang belum bekerja, kalian mau yang posisi di mana? Apakah would you be willing to change yourself and the organization? Nah, ini pertanyaan penting. Apakah kalian mau berubah dan mau berkontribusi untuk merubah organisasi? Itu yang penting karena apa yang kalian putuskan sekarang itu akan menjadi dampak dari apa yang kalian dapat di kedepannya gitu. Jadi kalau saya selalu menekankan perubahan sedikit apapun dalam perusahaan itu asalkan itu ke arah yang lebih baik sampaikan, terlibatlah di situ karena itu kepuasan dirinya menurut saya jauh lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan gaji karena itulah
yang long lasting. Itulah yang apa namanya, yang efek ke kita ke secara pribadi itu lebih jangka panjang daripada sekedar apa reward kalau menurut saya. But you probably have different perspective, it's fine. Kalau kalian punya perspektif lain boleh silakan. Jadi terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sekali lagi tolong didengarkan materinya, tolong dibaca. You can read anything. You can read from the book, you can read from the internet, anything gitu. As long as you understand it gitu. Jadi proses pembelajaran kalian bisa macam-macam. Kalau misalkan materi saya kurang kalian pahami, silakan kalian cari materi yang lain. Tetapi kalau cari materi pun harus dipahami ya. Jangan sekedar cari materi dibaca terus cuman di copy paste di tugas dan sebagainya. Tapi pahami betul materi itu. Kalau memang materi itu berbeda dari materi yang saya sampaikan. Oke? Seperti itu, sekali lagi semoga bermanfaat materi hari ini. Sekali lagi tolong dibaca bukunya, jangan malas membaca. Keep reading, and keep reading. Oke, thank you. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.